Halo, halo, apa kabar? Kembali lagi ngobrol bersama saya, Hersman Gunawan Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya ingin mengajak Anda untuk menyoroti ini tanda-tanda bahwa perpecahan di elit itu sudah mulai turun ke bawah ini ya, mulai kepada para pendukung, para relawan begitu ya. Dan tapi tetap juga elit juga memberikan sinyal-sinyal itu perpecahan itu makin makin nyata. Izinkan saya sedikit memberikan gambaran gitu ya. Misalnya yang terjadi pada PSI ketika mereka bertemu Oh, dengan Prabowo itu kan kemudian banyak yang kemudian keluar dari PS mengingatkan mengundurkan diri, bahkan sampai ketua umum PSI Giring juga mengisyaratkan dia akan mundur juga begitu. Kemudian di kalangan buzzer juga sudah mereka saling mengucapkan selamat berpisah juga di antara mereka gitu. Sementara elit itu sinyal-sinyal politiknya makin makin kita bisa baca. Hari ini misalnya Menteri Perdagangan Lutfi diperiksa lagi, mantan Menteri Perdagangan, mohon maaf, itu diperiksa lagi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus minyak goreng. Sementara kemarin kita singgung Harin Masiku dan ini Denny Indrayana ini memposting foto dia bersama dengan Pak Jimli Asidiki. Nah, kali ini dia sebutkan sumbernya Pak Jimli Asidiki bahwa ini kelihatannya waktunya untuk penangkapan Harun Masiku itu sudah tiba. Dan ini kita tahu apa artinya itu gitu kan. ya ini politik akhirnya masuk ke dalam dasar yang paling kotor, yaitu berebut sumber daya kan. Jadi PSI itu artinya berantakan karena dia gali-gali dasarnya nggak dia ketemu tuh, sementara airnya makin kotor tuh. Jadi kita kita bisa bayangkan bagaimana satu partai yang dengan mudah itu diacak-acak oleh sinyal, hanya oleh sinyal tuh. Bagaimana kita percaya pada sebuah partai yang dananya begitu besar, pada awalnya akhirnya berkelahi untuk ambil yang remah-remah aja tuh. Jadi udah itu memang udah ada semacam kepastian bahwa IPSI memang semacam partai yang dibuat seolah-olah punya ideologi, seolah-olah punya pertahanan institusional, tetapi nggak ada kaderisasi di situ kan. Hmm. Jadi menunggu sinyal, tuh. Ini partai yang menunggu sinyal, tuh. Itu bahayanya kalau anak-anak muda ini kerakusan atau ketagihan sensasi itu dan lupa bahwa ada yang satu yang substansial, yaitu ide kenapa diperlukan partai yang ingin memerdekakan diri melalui slogan tentang sekularisme, liberalisme, demokrasi. Kan itu sayang kan. Ini nanti orang menganggap bahwa kalau begitu kita bisa ikuti di PSI yang nunggu momentum aja lalu bubar sama-sama. Itu juga buruk dalam hal pelembagaan politik. Tapi udah memang itu nasibnya tuh. Dan kita kita melihat gejala yang sebaliknya tuh, bahwa partai-partai besar akhirnya tukar tambah juga dalam soal mencari sumber daya itu, yaitu Ya. kapasitas baru atau posisi baru dalam kekuasaan yang akan datang. Nah, pemanggilan-pemanggilan Lutfi segala macam kita tahu itu pasti pasti ada yang order, dan setelah di order oke, tukar tambah di bawah meja tuh. Jadi politik kita itu nggak pernah tiba pada pertengkaran ide, yang ada adalah mengintip peluang untuk menjegal seseorang. Kalau dia dijegal karena berbeda berbeda sudut pandang ya oke, tapi ini kan dijegal karena momentum politik. Itu Ya. yang sering kita sebutkan bahwa korupsi memang seolah-olah ditegakkan, tapi tunggu momentum. Harun Masiku udah 1.000 hari nunggu momentum. Sekarang ada momentum untuk kasih kasih pesan pada PDIP bahwa Anda itu menyimpan kasus loh PDIP. Jadi Hmm. nggak usah petatang peteteng. Kira-kira begitu tuh pesan dari seseorang yang mungkin bersembunyi. Oke. Terus Ya, jadi itu intinya. Tentu PDIP juga revenge mengatakan oke, kita juga bisa kirim pesan tuh bahwa Anda juga punya masalah kan. hmm. Jadi tukar menukar kejahatan akhirnya. Ya, ya. Tapi bukannya itu bagus, Bung Rocky? Meskipun kita tahu bahwa sebenarnya bukan itu yang kita harapkan gitu. Ya, dari awal kita bilang bagus kalau elit bertengkar rakyat selamat, kalau elit bersatu rakyat melarat. Itu intinya. Ya. Jadi supaya ada pembaruan total, entah istilah apa itu, perubahan atau perbaikan, diperlukan untuk buka secara radikal tuh. Jadi bagus juga nanti semua semua kasus kan akan dibuka. Kalau semua kasus sudah dibuka, ramai lagi politik, maka kasus saya hilang. Itu curcol namanya. Tapi begini ya, yang buat kita seneng ya kalau kasus itu betul-betul dibuka. Tetapi kalau kemudian itu dijadikan hanya cuma sandra atau tukar tambah, kan menurut saya ya itu menambah keburukan yang ada begitu loh, Bung Rocky. Karena kita bisa pastikan setelah nanti pemilu selesai, pilpres selesai, dan mereka ya, nanti prakteknya seperti 2019 lalu, rakyat gontok-gontokan di bawah, tiba-tiba yang di atas kemudian mereka bergabung dalam satu kabinet yang sama begitu.
Ya, itu mungkin terjadi, sangat layak terjadi. Tetapi pesan moralnya adalah kalau dia dibuka, maka semua publik, apalagi generasi baru yang kedudukannya swing voters, akan mengambil risiko itu untuk mengatakan, oke, kalau begitu kami tidak akan memilih itu. Itu yang akan menentukan nanti voting turnover-nya itu, apa namanya, ke tingkat keterlibatan dalam pemilu nanti itu akan turun. Dengan akibat legitimasi pemimpinnya juga turun. Karena banyak rakyat yang melihat bahwa kalau begitu cewek-cewek begini, tukar tambah begini, mending kita jadi golput. Dan itu mulai disuarakan justru oleh kalangan anak SMA. Saya ketemu anak SMA pemula menganggap bahwa ya kita golput aja deh. Kan ini kata Pak Rocky tukar tambah semua tuh. Kita nggak mau tukar tambah. Kita mau politik yang bersih ke depan tuh. Karena kami, kata mereka, akan menentukan 10 tahun ke depan. Generasi emas itu kan mulai dibersihkan dari sekarang. Jadi bahayanya politik memang bisa diselesaikan secara elit tukar tambah, tetapi isu tukar tambah itu akan mengurangi legitimasi dari pemilu. Karena anak-anak muda ini tahu bahwa kalau itu tukar tambah, sebaiknya kita nggak usah ikut di situ. Kalau kita baca sosial media itu, Instagram, Twitter segala macam yang sering upload ke saya, itu menunjukkan ada keresahan anak muda yang melihat kok politik masih kotor ya. Karena itu mending kita nggak usah ikut campur di situ, mending kita tunggu periode kita tuh. Jadi golputnya akan tinggi nanti. Ya, 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 oke. Nah, tapi kan begini ya, yang kita perhatikan sekarang ini, katakanlah gitu, itu kita akan melakukan perlawanan dengan menyatakan tidak memilih, kemudian soal legitimasi mereka juga rendah. Tapi kan selama ini sebenarnya banyak sekali mereka nggak peduli soal legitimasi, soal apapun. Yang penting buat mereka, mereka berkuasa dan kemudian bisa mengeksploitasi apapun dengan kekuasaan mereka itu. Ya cuman itu, rumus mereka cuman itu kan. Hmm. Toh nantinya kalau kita berkuasa kita bisa balikin keadaan. Iya, tapi dari awal motif untuk berkuasa bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengambil keuntungan dari kekacauan, mengambil keuntungan dari kelemahan lawan tuh. Kelemahan bukan karena pertengkaran gagasan, kelemahan karena sama-sama korupsi. Lu korupsinya lebih banyak, maka lu yang akan punah lebih awal kan. Tetapi si yang menyebutkan itu juga sedang melakukan korupsi itu. Jadi tunggu aja sekuensi sejarah untuk mereka punah. Nah ini nggak mungkin kita tunggu 2, 3, 4 kali pemilu. Karena itu kita inginkan supaya silahkan saling bertengkar, saling cakar-cakaran. Supaya ada bibit yang baru, ada kecambah yang baru. Kan itu dalam teori biologi kalau ada pohon yang tumbang, itu biasanya sinar matahari masuk ke akar-akar bekas pohon itu lalu tumbuh bibit baru kan begitu jadinya tuh. Jadi biarkan pohon-pohon ini tumbang supaya kecambah-kecambah itu bibit seed yang tertimbun di tanah bisa dihidupkan kembali oleh matahari perubahan. Ya, jadi Anda merasa ini bisa memberikan harapan tersendiri ya, ribut-ribut di antara mereka ini bukan keributan sesaat yang akan berakhir nanti setelah Pilpres berakhir juga gitu. Ini akan panjang karena ini kan tawar menawar untuk keadaan yang tidak pasti nanti kan. Seluruh dunia mengalami kontraksi ekonomi itu, supply chain, global supply chain masih bermasalah, produksi negara-negara yang biasanya ambil impor dari kita itu turun, konsumsi dunia berantakan tuh produksi dan jadi semua ini akan menimbulkan keresahan bahkan setelah pemilu berjalan. Ya 1 minggu setelah presiden terpilih misalnya ada program 100 hari dievaluasi, itu buruk semua tuh. Jadi itu bagian yang memang harus kita pastikan bahwa setelah pemilu pun kekacauan masih akan terjadi dan sangat mungkin juga 100 hari setelah pemilu ada pemilu baru dan itu yang memungkinkan kita teori saya itu nanti akan ada bibit baru yang tertimbun oleh daun kering sehingga matahari tidak bisa memproses pertumbuhannya. Kalau pohon besarnya tumbang atau beberapa pohon besar tumbang, bibit baru ini akan muncul. Dan itu yang kita sebut sebagai Indonesia bisa ditemukan kembali atau bisa ditumbuhkan kembali. Ya, ya. Saya kira iya ya, kalau kemarin kita kaitkan dengan pembicaraan kita kemarin itu ya, bagaimana utang negara kita menumpuk, kemudian juga BUMN yang jadi penopang, yang diharapkan tadinya bisa jadi penopang untuk perekonomian negara, sekarang malah jadi beban, dan kemudian kalau kita tadinya membayangkan kan, orang selalu membayangkan, oh pasti ini perlawanan itu akan muncul dari kalangan oposisi. Tapi saya kira mereka-mereka yang ada di BUMN, yang nanti kemudian merasa dizalimi, nasibnya tidak menentu dan sebagainya, mereka ini akan bergabung dalam barisan besar aksi buruh gitu misalnya. Mereka bisa juga terlibat di situ kan. Ya itu pentingnya gerakan buruh itu jangan dihalangi itu. Atau Rocky Gerung mengompori buruh, nggak ada. Energi buruh itu energi sejarah, nggak mungkin dikompori Ya. itu. Dan itu dasarnya adalah keadaan ekonomi. Jadi kalau besok buruh bergerak, itu adalah hak mereka dan mewakili kita supaya ada pengertian baru tentang keadilan sosial kan. Kan tetap disparitas kita tinggi sekali itu, sementara korupsi juga akhirnya kita masuk
dalam daftar paling tinggi dari korupsi itu. Kemana itu kita bebankan? Pada generasi akan datang pasti. Hutang yang dibuat Pak Jokowi harus dibayar oleh 2-3 generasi akan datang, atau bahkan 10. Kalau hitungan 160 tahun itu mungkin 4 generasi baru bisa bayar utang tuh, soal kereta cepat dan IKN kan. Jadi kita mesti bikin proyeksi supaya jujur bahwa ada hal yang buruk selama rezim Pak Jokowi, dan itu bisa kita hitung secara statistik. Coba tanya pada Ibu Sri Mulyani misalnya sekarang, kira-kira bagus nggak prospek ke depan tuh? Ya pasti mungkin dia sebutin dengan tanda sinyal ancur, ancur, ancur. Kan itu dasar begitu tuh. Tapi kita mau supaya ada perubahan dalam mindset, terutama Pak Jokowi, supaya nggak usah lagi terus-menerus untuk menunggu seseorang yang akan menyelamatkan dia. Nggak ada yang bakal menyelamatkan negeri ini kalau Pak Jokowi sendiri masih berupaya untuk menanam sahamnya yang udah kosong itu pada calon-calon presiden berikut. Kan itu semuanya tertahan kan, Ganjar tertahan politiknya, Prabowo juga tertahan, Anies apalagi itu, karena Pak Jokowi belum dapat kepastian bahwa dia harusnya ya udah jadi guru bangsa aja, dan bikin aja pidato setiap minggu. Pak Jokowi bikin pidato tentang proses untuk lengser misalnya. Jadi akan ada seri bagaimana Presiden Jokowi menerangkan bahwa dia melakukan sesuatu tetapi kapasitas kabinetnya kurang memadai. Dia berupaya memperbaiki kabinetnya, tetapi kabinet itu adalah kumpulan dari para politisi. Dia ngeluh aja kan pada rakyat. Kaum politisi ini tentu lebih berbahaya dari kalangan teknokratis yang bekerja secara metodologi. Politisi kan bekerja secara ideologi, dan ideologinya palsu semua kan. Juga Pak Jokowi terangkan bahwa dia berupaya untuk menghidupkan kembali posisi Indonesia di dalam global politik, tapi dia kurang mampu. Kan itu lebih human kalau Pak Jokowi lakukan semacam kontemplasi. Ya, dan ada kelegaan juga ya buat beliau dan juga buat bangsa ini. Ya betul. Jadi negarawan mestinya berpikir di ujung kekuasaannya supaya dia cepat beralih fungsi menjadi seorang yang dikenang sebagai pernah berbuat tapi banyak yang gagal. Nggak ada soal, itu biasa dalam hidup. Yes, oke. Dan hari ini kita kirim salam untuk Pak Jokowi ya. Ya. Baik, terima kasih Bung Rocky. Salam Indonesia yang lebih beradab. Yes.